Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 11 untuk mempresentasikan hasil tugas proyek mata kuliah pembentukan karakter DEL selama 16 week terakhir. Adapun tugas proyek ini sebagai penilaian akhir semester dan sekaligus rangkuman terhadap pembelajaran karakter DEL selama kurang lebih 16 minggu. Adapun juga tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, mengevaluasi hasil dari pembinaan karakter DEL dari minggu 1 sampai minggu 13, kemudian mengusulkan strategi penguatan pembinaan karakter DEL yang sudah dibekali selama ini. Kemudian, mengimplementasikan strategi penguatan pembinaan karakter DEL yang sudah dirancang. Lalu, terakhir, mengevaluasi keberhasilan strategi. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Riziko Sembiring dengan NIM 1121011 dari Prodi Informatika. Nama saya Krisna Lambarita dari NIM 14S21043 dari Prodi Teknik Elektro. Nama saya Dian Lumban Gaul dengan NIM 11S21022 dari Prodi S1 Informatika. Nama saya Michelle Samosir dengan NIM 11S21008 dari Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Prosperous Adire Samarakaung dengan NIM 14S21038 dari Prodi S1 Teknik Elektro. Nama saya Rafael Manurung, NIM 11S21028 dari Program Studi S1 Informatika. Kami dari kelompok 11, selamat menyaksikan. Adapun open list dari materi yang kami paparkan adalah sebagai berikut. Bagian pertama yaitu evaluasi. Kita sudah mempelajari nilai-nilai karakter DEL dari Martuan, Marwa, sampai Marbisuk, mulai dari week 1 sampai week 13. Namun, apakah nilai-nilai tersebut sudah berhasil diterapkan? Hal itulah yang kita evaluasi di bagian pertama ini. Kemudian, di bagian kedua ada strategi. Dari evaluasi yang sudah kita amati tadi, diperlukan beberapa strategi untuk memperkuat penerapan nilai-nilai karakter DEL tersebut. Kemudian, strategi tersebut akan kita implementasikan dan kemudian di akhir nantinya kita akan evaluasi kembali apakah strategi tersebut berhasil membuat kita memiliki karakter DEL di dalam diri kita. Sebagai acuan untuk menentukan keberhasilan tersebut, akan kita tentukan indikator keberhasilan dari strategi tersebut sebagai titik yang harus kita capai agar strategi tersebut kita akan berhasil. Baru evaluasi. Kita akan melihat kembali berapa besar tingkat penerapan karakter DEL yang telah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dari week 1 sampai week 13. Karakter DEL terdiri atas karakter Martuan, karakter Marroa, dan karakter Marbisuk. Ketiga karakter DEL masing-masing berisi 3 nilai kehidupan. Berikut ini kami tampilkan beberapa perilaku seharian dari masing-masing anggota yang belum dapat kami terapkan nilai karakter DEL dalam diri masing-masing. Untuk keterangan lebih lanjutnya, juga kami tampilkan dalam laporan akhir proyek, di mana setiap nilai-nilai kami bagikan menjadi 3 kategori, yaitu pertama sudah berhasil membudayakan, kedua masih sedang berkembang, dan ketiga masih kurang untuk diamalkan. Untuk evaluasi setiap perilaku yaitu sebagai berikut. Karakter pertama ialah Martuhan dengan nilai pertama yaitu beriman. Perilaku beriman yang kami terapkan, yang pertama percaya akan keberadaan Tuhan, berhasil membudaya. Yang kedua berbuat sesuai perintah dan menjauhi larangannya, masih berkembang. Yang ketiga memiliki pemahaman yang benar sesuai kepercayaan, masih berkembang. Dan keempat beribadah dengan tekun, masih berkembang. Nilai kedua yaitu dedikatif. Perilaku pertama berpartisipasi dalam membuat alma mater menjadi tempat yang lebih baik dan membanggakan, masih kurang. Yang kedua menjaga nama baik institusi, masih berkembang. Yang ketiga berbuat kebaikan dengan ikhlas, masih berkembang. Yang keempat bersedia melayani tanpa pamrih, masih berkembang. Yang kelima rela berkorban tenaga, pikiran, dan waktu, masih kurang. Dan yang keenam memiliki komitmen dan tidak mengingkari janji, masih berkembang. Nilai Martuan yang ketiga yaitu peduli. Perilaku pertama menghormati semua orang, sudah membudaya. Yang kedua bersedia memberikan bantuan nyata, masih kurang. Lalu mengamalkan perbuatan-perbuatan damai ketika menangani pertikaian. Lalu nilai ketiga dari Maroha bertanggung jawab. Perilaku yang pertama mengetahui dan melakukan tugas dengan sepenuh hati sebagaimana yang diharapkan, itu masih berkembang. Lalu yang kedua menghargai dan menaati aturan main, masih berkembang. Dan yang ketiga bersedia menanggung akibat-akibat dari keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan, masih kurang. Karakter yang ketiga yaitu Marbisuk. Nilai yang pertama berakal budi, perilakunya keinginan untuk memiliki dan mencari pemahaman yang lebih baik terhadap rahasia alam atau peristiwa sosial, itu masih kurang. Perilaku yang kedua menggunakan pertimbangan yang cerdas dan matang, masih kurang. Lalu bernalar
konseptual dan kritis dalam menganalisis gejala alam dan sosial masih kurang. Nilai kedua Marbisu yaitu inovatif, mengembangkan gagasan dengan perspektif baru yang diabaikan atau tidak pernah terpikirkan masih kurang. Perilaku yang kedua, mendesain ulang sesuatu yang orisinil melalui keterampilan imajinatif masih kurang. Lalu perilaku yang ketiga, menciptakan pemecahan kompleks atau peluang baru dari suatu situasi sulit dan masalah sehari-hari, itu masih kurang. Lalu nilai yang ketiga yaitu tangguh, memiliki tekad tinggi dengan mengembangkan budaya belajar untuk memperdayakan diri masih berkembang. Lalu sikap yang kedua, perilaku yang kedua, siap untuk jatuh menjadi salah dan bangkit lagi dari kegagalan, sudah membudaya. Dan yang perilaku ketiga, mempertahankan komitmen dan optimisme dalam mencapai tujuan di masa depan masih berkembang. Setelah sudah dievaluasi, ternyata masih banyak kekurangan dalam penerapan nilai karakter tersebut. Untuk itu, kami rancang beberapa strategi untuk memperkuat pembinaan karakter DEL tersebut. Martuhan. Yang pertama, beriman. Berdasarkan hasil analisis terkait kendala yang menyebabkan individu tidak melaksanakan nilai beriman dengan baik, maka berikut diuraikan berbagai strategi yang akan membantu individu untuk meningkatkan nilai beriman dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu dengan membaca kitab suci minimal 1 ayat setiap bangun pagi dan setiap sebelum tidur. Yang kedua, dedikatif, yaitu dengan ikut serta dalam kegiatan atau pelayanan, serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang secara positif mampu membangun nilai dedikatif. Yang ketiga adalah peduli, dengan mengenali kondisi sekitar dengan seksama. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan jalan sore di lingkungan sekitar. Mungkin, dengan melihat secara langsung situasi lingkungan seperti apa, akan memancing rasa kepedulian kita meningkat. Maroha, meningkatkan kesiapan diri. Apabila kita dihadapkan oleh suatu keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, kesiapan diri akan membantu menghadapi keadaan tersebut, sehingga sudah ada persiapan yang matang sebelumnya. Yang kedua, produktif. Di IT DEL, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat timetable serta melaksanakannya. Maka dari itu, manfaatkan lapak yang telah tersedia untuk mengisi jadwal ke hari ke depan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Setelah menganalisis kembali evaluasi penerapan karakter DEL, akan ditemukan kendala. Berdasarkan kendala tersebut, maka disusun strategi yang diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan nilai bertanggung jawab dengan lebih baik lagi. Strategi diuraikan sebagai berikut. Buat skala prioritas menggunakan tabel skala prioritas dengan memprioritaskan hal yang lebih penting dan mendesak untuk dikerjakan terlebih dahulu, serta mengesampingkan hal yang kurang penting atau bisa dilaksanakan di waktu berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi dalam karakter DEL Marbisuk. Strategi yang akan diberikan untuk meningkatkan terlaksananya karakter Marbisuk adalah sebagai berikut. 1. Berakal budi. Mau berinteraksi dengan banyak orang untuk membahas suatu hal atau permasalahan. Hal ini akan membuat kita menampung beragam sudut pandang orang lain dari perspektif yang berbeda serta segi yang berbeda pula. 2. Inovatif. Jika terdapat waktu luang, pergunakan waktu tersebut untuk membaca buku atau artikel atau menonton beragam video di televisi dan di internet mengenai hal-hal yang bermanfaat seperti soal pengetahuan umum atau persoalan yang marak terjadi. 3. Tangguh. Mampu secara berani dalam mengambil keputusan dan menghadapi segala sesuatu dengan berani. Walaupun kita gagal, tetapi itu semua tidak apa-apa. Semua akan baik-baik selagi kita mau dan berani melakukannya. Selanjutnya, outline yang akan kita bahas adalah indikator keberhasilannya. Dalam indikator keberhasilan, kita akan melihat penerapan strategi yang mendorong kita lebih jauh untuk mencapai titik keberhasilan dalam pelaksanaan karakter DEL di kehidupan kita sehari-hari. Pertama, karakter martuhan. Dapat beribadah dengan rutin setiap hari, serta sudah mulai menguasai diri untuk menjalankan kehendak Tuhan. 2. Dedikatif. Adalah sudah mau melakukan hal yang berguna bagi orang lain dan mampu membantu diri kita dan orang lain yang sedang perlu kesulitan dan membutuhkan bantuan. Yang ketiga, peduli. Anggota kelompok ini sudah mau menerapkan strategi tersebut dengan ditemukannya lingkungan yang semakin baik, seperti berkurangnya sampah yang berserakan, segarnya tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, serta telah menjaga hidup kita menjadi pola hidup yang lebih sehat. Maroha. Strategi yang telah dilaksanakan mendorong anggota kelompok ini lebih membudayakan karakter Maroha. Indikator keberhasilan tersebut akan dijelaskan melalui tiap nilai dari karakter Maroha. Pertama, berintegritas. Terbukti bahwa terdapat orang yang senang terhadap kita, serta mempercayakan suatu hal kepada kita.
Yang kedua, produktif. Tidak ditemukan waktu yang terbuang sia-sia karena telah berkurangnya rasa malas dalam diri setiap individu. 3. Bertanggung jawab. Seperti dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan baik tanpa tergesa-gesa dan tidak ditemukannya keterlambatan atau kegagalan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Marbisuk. Strategi yang telah dilaksanakan mendorong anggota kelompok ini lebih membudayakan karakter Marbisuk. Yang pertama, berakal budi adalah dapat secara kritis memecahkan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, inovatif. Ini adalah semakin bertambahnya wawasan dan pemikiran mahasiswa dalam kelompok ini. Yang ketiga, tangguh. Sudah berani untuk bertindak dan mengambil keputusan. Dan yang paling penting, jika kita terus bangkit dan berusaha walaupun selalu gagal, kita akan menjadi semakin tangguh dan kuat. Maka, kesempatan itu akan terus muncul pada setiap orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Nah, setelah kurang lebih 3 minggu, strategi tersebut diimplementasikan. Sekarang mari kita lihat apakah strategi tersebut berhasil untuk kita dapat mengamalkan karakter Del dalam diri kita masing-masing. Berikut merupakan evaluasi apakah strategi yang diterapkan berhasil buat setiap pribadi memiliki nilai karakter Martuhan, Maroha, dan Marbisu di dalam diri masing-masing. Keberhasilan tersebut diukur dari indikator keberhasilan sebagai titik acuan keberhasilan. Dari evaluasi itu nantinya, strategi-strategi yang sudah kita rancang tadi, kami kategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama berhasil, kedua cukup berhasil, dan ketiga kurang berhasil. Strategi dikatakan berhasil apabila strategi tersebut mencapai indikator keberhasilan dan dapat membudaya dalam keseharian dan menjadi kebiasaan. Strategi dikatakan cukup berhasil apabila strategi tersebut hanya mencapai indikator keberhasilan saja dan masih perlu untuk dibiasakan. Strategi dikatakan kurang berhasil apabila strategi tersebut tidak mencapai indikator keberhasilan sehingga masih perlu perbaikan strategi. Dan hasil evaluasinya adalah sebagai berikut. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. It's the sky. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang proses kami dalam membentuk karakter Del dalam diri kami masing-masing. Dan sebagai penutup, ada sedikit kata-kata dari Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Doa yang terbaik adalah perbuatan yang baik. Dengan melakukan kebaikan, maka secara tidak langsung kita bisa menjadi teladan dan membawa manfaat bagi banyak orang. Kami dari kelompok 11, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.